Bisane mliyano. Lah yo nyatane iya. Nyatane akeh ceritane akeh mantane nah setia Kang. Itu kan Tekleke ala setia warna-warna temen. Kowe asline setiake nyong krungu setia kowe nek karo wong wadon siji. Jenengan omong maning setia kowe nyong karo wong akeh-akeh nyong setia paling setia sak dunia kowe njer keprigit nemu. Iki darane. Ya alhamdulillah Pak. Nek ngagi mobil apa spesi mati nabrak mumet aslinya nyong. Carane mumet? Mumet. Wis ora tau mumet kayakku, mati gede. ora apa baik kadang nek lagi ngalami pahit yang ini banget Kak. Si janjane orang apa-apa. Ning nek paling ya janjane ngono. Menurut nyong hiburan sing paling celege iki darah. Lah ya ujug jenengan. Lho, temenan siki. Lah siki kan pol-pol bodone. Jal dipikir siki. Ya. Oke. Siki darah deke diculna. Diluru maning. Nek ilang. Kan bodoh. Paling ora karo puno. Sing kenikmatan dari darah kuwi kan ning klepeki. Heeh, karo nyawa sih, iya. Tapi kenyataannya sih dhewe ngeculna. Sing klepeki wildan. Lho asiknya di mana kan kita dolanane bodoh lah prigi sih. Ya sih nek kan nyong sing kono Pak. Dadi nyong ditara ngono sengeculna anak khusus dewek. 5.000 sak marme sak nglempoe kadang sing nglempoh darane ora nglempoh nyong sing nglempoh. Nyong kadang nglempoh dadi kan nyong asike nang kono. Asike nang nglempoh iku ya. Nglempoh kuwi. Ya paene ora tandingan nek kaya carane. Ya gimana nya nek wong asline ya nyong kan sih lagi nekuni nang darah pancen Pak. Ya, tapi ngono lah. Paling ora kan Farid iki sudah mendapatkan profesi anyar. Titele dhuwur kuwi. Tetep Dhuwur lah nyong. Dhuwur. Ora. Padha goleng-goleng Ya ora lah. Ya iki tetep bener bahasa kan dhuwur kok. Saiki piye badhewek-dewek piye gen titele gen biasane Farid siji. Penerbang ada main. Penerbangan nyong. Di jurusan apa sih? pendaratan. Alah. Cuman ya salah satu ya darah gue juga meri gembeng. Jadi aslinya nek kayaknya ora cocok. Mulane Pak kasih di maring tanggane jare dolanan darah bae. Ngemben-ngembene nggri anak bojone empeni belek. Mulane jam menika kono. Sing ora maidu sih kae ora setuju. Tetep Iya. Loh kaya ngono main banget temprekel. ora lah. Ora gol asline karena luwes saya waterway ya uyu pendidikan Ning dheke menges-menges. ora nek wong tuane juga ora jadi tetep siki gak dijodok-jodokna karo sultan klothuk wong saya wadon pengalaman kaya saya wadon sembarangan Tetep. bisane karo nyong apa dijalani kan berarti sefrekuensi karo nyong penerbangan nyong dhuwur oh wong tuane tok ora mudeng salah Siki pompo lagi dolanan kene, lagi ketemu Mas Santo. Kan beliau ini ternyata pengalaman bercintanya akeh, Dos. Nah, siki di luar darah. Pengalaman percintaan. Wedhus Pak Dua. Nek asline gimana? Wedhus mana ini kan? Wedhus padu aja. Masyaallah. Ngono. Gak takon apa siki? Oke, ngomong agine itu. Ora biyen jenengan bisane dimeni nek sampeyan kan warna playboy Pak. Nek ya wis ana tapi kan wong sing mudeng-mudeng tok nek jaman biyen ya gen nonton-nonton ora ngerti playboy kok. Artinya ya kayak julukan itu sih dhewe kamar nyemeni wedhus kuwe. Asline jurusnya apa, Pak? Ya Pinter ngomong, pinter menaik janji, apa pancen saking ngilane jenenge. Cok sain banget. ngono, ya nek yo ora tipene tepi. Ini tipenya tetep ngeyelan. Ora macam. Waduh loh. Yang tiba-tiba klimis, Dos. Biasanya sih.
Iki asline kan tetep klimis. Ya, jurus saya apa sudah Suta? menikmati masa lalu saya dengan kasih akan saya tersendiri. Artinya anak masane nemian kan orang kayak zaman siki anak WhatsApp, media sosial yang lain kan anak. Tapi nemian orang yang pun nemian. Jadi nemian pada masane gue memang dituntut satu keberanian. Nomor siji wani dhisik. Saen berarti ya sama Saen dia. ora. Saen karo wani siji lho. Oh, beda berarti. Nek saen kowe genah wong sing ora duwe izin, bahwa iki ki wani. Berarti gini. Nek kuncine nyong biyen ketika nyong seneng karo sapa bae. Mesti nyong maring. Mana mesti aweh kowe. Ya Ora genah tetep 93% aweh. Nah, makanya ngono kadang-kadang mental itu berbeda. Kadang sing ngono. Siki deke bae. Ketemu wong sing disenengi misalnya. Kamu mau kadang-kadang bingung. Ya teruduk lah, Pak. Apa maneh kon ngadepi wong tuane, padahal enggak. Nek nyong kowe salah sijine wong sing ngene. Jadi setiap kali nyong seneng karo sapa bae mesti tak parani. Langsung tutup poin wong tuane. Bukan tutup poin. Nek karo wong tuane improvisasi ya. Tentunya improvisasi. Tetapi paling tidak gini. Jadi bisa meyakinkan karo si wong tua bahwa anaknya menjalin hubungan karo nyongnya dengan dasar pertanggungjawaban. Kan ngono, soal jodoh ya pikir keri lah beri. Nyong wis tanggung jawab ora dodol. Kan beda. Carane kan ora kene. Ora asline ki ngono nek kowe perjalanan jenengan kene Pak. Ning ki ya kabeh wong pen digaris beda-beda ya. Ya. Siki nyong rasane wis gak ngotot meneh Allah tanggung jawab anak apa nyong ning wong tuane sengkuwe maksudnya ya ora jenenge. Kan tetep loh orang Jakarta ya nek kan njur meneh gak urip karo dheke mesti apa-apa kurang ngono. Ngono Rit. Nek soal kowe Nah, kuwi ana kata-kata kunci berapa, Pak? gini. Jadi ini kita tidak usah, saya bicara masa lalu. Heeh. Saya tidak usah menyebut ini sih. Heeh. Jenengan masa lalunya tak masa depan. Oke, gini. Janjane itu bagian dari tantangan. Ngono. Pernah suatu ketika Nyong pun mengalami hal yang sama seperti itu. Dan dengan pertentangan yang sangat luar biasa. Karena sangat di tantangane Hampir sama. Tetapi jadi orang pernah wani ngadepi secara jantan kan? orang Nyong wani. Ya aja nyingkir-nyingkir rapen terus ya malah. Loh, saya mikir ngono, lo ngapain? Toh saya mempunyai niat baik kok. Kenapa saya harus tak? Ngono. Orang nana sing dukung nyong siji orang nana. Semua mencela saya. Melihat sisi buruknya saya, tidak ada yang melihat sisi positifnya saya. Tetapi di situ saya mempunyai bagi saya itu sebuah tantangan. Ngapain? Saya harus berani. Dan temenan nyong maring. Pada saat nyong maring gue, jangan kan wong tuane. Sak kakangane pada saat nang kono jan nangis. Ngomong, nyong ora oleh anak adine nyong kene seneng karo dhek. Kowe nangis. kowe sing nangis apa? Keluargane. Kakangane. Ya luwih parah maneh. Seru. Nah njur siki tak ono Saya tak rampung nanti sih. Setelah kayak ngono gue, dia nggak jawab. Loh, soal jenengan ora oleh itu boleh-boleh saja dan saya menerima itu. Tetapi terjadi nih hubungan antara nyong karo adine jenengan. Itu tidak mungkin tanpa ada sebab. Artinya kedua belah pihak gue pada senang. Nek orang senang orang mungkin. Loh, silakan boleh jenengan silakan tidak memperbolehkan dengan saya. Yo ngomong karo adine, kon aja karo nyong. Tak ngono kiri, tak ngono. Ini serius. Loh, sawise gue kok kayak tambah nangis, tambah seru. Ya. Nang kono teka. Kebetulan mbok kayune kan ya bojone. Anak bojone sing lanang. Dan nang kono yo diketak. Ketika pakna bojone. Saat itu saya menjawab dengan sangat enteng sekali dan enak sekali. Orang sing apa-apa.
Loh kok kenapa nangis? Loh, saya ora paham nek ora nangis. Tetapi poinnya iki. Terus tau ngomong apa ini? Sakwise kayak ngono, hari itu juga dia ngomong, nek saat ini saya harus meninggalkan adik jenengan siap. Pertanyaan saya, gelem ora adik jenengan ninggalan? Nek gelem orang ngapa ikhlas wong kabeh jodoh Gusti Allah sing paring. Kita lahir, kita mempunyai jodoh, bahkan nanti kita mati Gus digariskan garis kuasa. Iya bener. Bener lah, ini kalah serius. Bener. Sakwise kowe temenan, karena mereka lagi emosi-emosinya dan mereka juga jelas-jelas tidak setuju dengan saya, tetap ora boleh. Oke. Dan pada saat itu ketika nyong pamit nyong ngomong dikit salah. Ora apa-apa Mas, saiki nyong karo jenengan ketemu elek. Tapi suatu ketika nyong karo jenengan ketemu apik dan pada saat suasana yang berbeda. Wani lho, poinnya apa karo deke janjane tinggal kebenarannya deke bae. Coba deke nek berani berbicara seperti itu kepada orang tuanya si dia, oleh ngomong jenenge ora? Ora melah. Ini kayaknya orang nyadar aja Pak. Kita ngomong si dia. Sesek nyo. Kaya nih kok wong tuane bingung. Ya nek iki rasa bingung Pak nek wong tuane senggonyong kuwi. Sing lagi hubungan wae. Lho. Saiki ngono saiki. Bedah sekalian alasane karo nyong ora oleh apa? Oh, wis jelas. Ya kan? Ping pindhone dibalik namane bisa nih terjadi hubungan antara nyong karo anak kiri pada seneng. Ya kalau tidak memperbolehkan ya enggak masalah. Kan ngono wae. Ya, ini kategori ini bukan melawan wong tua enggak. Kita mau berbuat jahat enggak. Kan ini sebenarnya gini lah, poinnya ini sebagai bukti kamu bahwa kamu itu ya memang benar-benar serius. Loh, apakah kamu akan bersikap seperti ini terus sampai selamanya? Enggak mungkin lah. Ada kan juga endingnya. Bingung. Jadi nek soal menurut saya, nek soal wadon kuwi kecil. Wah lah, dek kok kasih gantung. Ya wis pas nek jenenge boyo kok nek jaman siki ya kaya wah. Ya beda dong. Loh, Saya itu salah siji wong sing paling setia sedunia akhirat kayaknya. Bisane mrene anu. Lah yo nyatane iya. Nyatane akeh ceritane akeh mantane nah setia Kang. Itu kan tekleke oleh setia warna-warna temen. Kowe asline setiake nyong krungu setia kowe nek karo wong wadon siji. Jenengan omong maning setia kowe nyong karo wong akeh-akeh nyong setia paling setia sak dunia. Kowe njer keprigit ini munalarna. Gini poin setianya. Pada saat masa itu kan sebenarnya masa penjajahan. Nah, masa di mana kita mencari jati diri. Janjane nek karo sing wong dengan model kayak ngene iki kayak ngapa sih? Janjane kan masanya masa penjajahan. Tetapi ketika kita sudah mempunyai istri, loh, saya sudah tidak tertarik lagi dengan siapapun. wis lebar ya. Yo wis lah. Ya. Nyong cok bingung sih kasih asline. Keprige akol. Wis gembroblos temen iki. Duwe-duwene kaya ngene, Pak. Yes, oke, siap. Oke ya. Ya kalau gini. Ujar dek teh ngene iki. Isi lah. Ya. Gedes kecandak apa nih iki? Ati tekan sum lah sekolah jemene ora ngene maring desi mujud. Desi mujud. Maksudnya wujud keprige ora dicintai. Ngeblang ora karo cah wadon sapa-sapa kepenak lah nekane konyong. Nyong foto karo cah wadon siji be karena wis gembung ning kana masyaallah. Panangan. Kuwi Pak, kuwi poin maning. Siki Farid foto karo wong liya. Ora oleh temandang wadone. Kewel-kewel terus. Kuwi ki ngono keprige jal. Ya nek kaya ngono kuwi ngono. Artine ya tinggal kamu saja. Ning kayane ora bisa sih Pak, ki bocah. Ora bisa sampe iki kok. Ora bisa nek ora bocah kuwe.
yang ngemben bunuh Nek diri suatu apa orang kepiye? suatu saat tetep rampung. Hah? Entah kue rampung perpisahan apa njar bebarengan kuwi wis mesti. Nek jare nyong ya. Nek kan gari tegas-tegasan mentah Pak. Tegas nyong apa tegas kana rek gak ninggal nang ngono mentah. Begini ya, jadi sih sebenarnya urusan kamu itu sebenarnya menurut saya sederhana kok. Sederhana, cuma dibuat pelik sendiri. Itu menurut saya seperti itu. Dikemu medewek lho nek kayaknya ya tak tegaskan saja, tak tegaskan saja. Nek pancen niat ya, Pak. Iya, nek pancen memang iya. Iki asli ki maju mundur. Gak orang malah maju mundur. Iya. Apa ini? Manengen tak karo. Komplit temen. Diskusi ora kolu. Mbeba nek ati kan. Ya kalau disambi tak disambi. Mayo. Anane ya ono ngene. Ya ora remisan apa-apa. Tisu lem. Atuh-atuh ampleng-ampleng. Ya kadang dewek sharing. Ya kehidupan itu gimana sih? Karena menurut saya begini Rin. Ini salah satu pegangan hidup saya, ya filosofi yang selama ini saya ambil. Saya dari orang yang bukan siapa-siapa, ya kan, orang biasa dan bukan siapa-siapa. Tetapi gini, ada satu filosofi dalam hidup saya bahwa saya berpikir begini, tidak ada satu hal pun di dunia ini semua bisa kelakon. Kabeh itu bisa kelakon dengan satu catatan terukur loh. Loh, saat ini artinya gini, orang hal sing ora mungkin. Nek saiki yo ora terkecuali ngono. Nek nyong siki kepengin dadi presiden misalnya. Saya kira itu kok terlalu jauh. Walaupun itu sebenarnya bukan hal yang tidak mungkin. Hari ini bukan hal yang tidak mungkin. Contoh gini, Dit. Wong pengen duit-duit. Atau wong pengen sugih, katakan. Kamu gak usah berkecil hati. Apakah dina hari ini bisa nggak? Bisa. Utang. Wah, utang. Karena semua itu tidak ada yang terjadi semua di dunia ini. Kayak orang langsung terjadi secara instan. Proses. Ada melalui proses. Contoh ngono. Dike pengen duit, dike pengen duit pit, atau dike pengen sugih. Sementara penghasilan kamu pada saat ini misalkan 1 juta per bulan, misalkan. Kok dia pengen sugih? Bisa nggak bisa? Dan saya salah satu orang laki-laki ya, sing paling anti ketika melihat seorang laki-laki juga sudah gampang pasrah dengan keadaan. Wes, bagaimana wong iki takdire nyong ya kan kita lakoni. Itu saya yang paling tidak suka. Hidup itu jangan mengalir. Jangan mengikuti arus air, ini jangan salah. Hidup itu perlu diarahkan, hidup itu perlu dimedit. Bila mana perlu hidup itu mempunyai target. Loh, siki-siki misalnya ngono. Deke filosofi ini urip mengalir seperti Air. Lho nek nang kono ana tai. Tabrak bae. Kan harus diarahkan minggir setitik kowe ana tai kan ngono kan. Kembali lagi ngono, dike duwe penghasilan 1 juta. Dike pengen duit. Sesuaikan pendapatan kamu. Sesuaikan pengeluaran kamu dengan pendapatan kamu. Dike nek kasih le 1 juta ngelbure aja kasih punjulan 500. Ngono lho. Logikane nek 500 sesasi nek setahun pira? Setahun ya tetep wis nganggo 6 juta. Bocor. Oke. 6 juta kan? Nah, 6 juta lan 2 tahun. Hitung-hitungannya keprigit, Ya, Cak. ya sekitar semono. Oke lah. Angkanya misalnya kita bicara angka 6 juta ngono bela. Oh, nah, gampang nabe kamu. Ya oke. Nah, sekarang bayangkan itu nilai 1 tahun. Ketika kita hitung pada saat nek 3 tahun, berarti nek katakanlah 1 tahun kita bisa menyisihkan uang 6 juta, nek 3 tahun berarti kan 12 juta kan. Oke, terus misalkan kita melakukan itu selama ngetokna pengeluaran 500.000 selama 5 tahun. Begitu tahun ke-5 kamu sudah mendapatkan uang dan mungkin pendapatan kamu sudah naik lagi.
Yo kelebure aja 500 maning tembe lah 700. Poinnya apa? Sesuaikan pengeluaran kamu. Nek dike pengeluaran penghasilannya segede, kelebura es gede. Nek urung jangan. Dan dari angka 3 juta, 6 juta, saya suwe kuwi ngumpul duit, dike dadi wong sugih tetep. Ya ora? Kisah cinta ini kan berjalan dengan lancar, Dus. Ya, artinya ngono. Jadi kadang mangkane ngono ki. Kabeh perlu di apa? Di manage. Perlu dibangun. Wong saiki misale saiki nek gak wong bagi saya ngono ya, bagi saya. Urip tak target urip. Urip hidup saya itu tak target. Kalau orang tidak mau mentarget hidupnya sendiri, kapan dia akan maju? Tidak ada. Hari ini, insya Allah lah, kodot ini kayak umum bateri kita bisa makan. Tetapi kalau kita hanya rujukan pikiran kita hanya monoton, hanya di itu saja, kapan kita akan maju? Nggak akan bisa maju. Urip tak target, jangan aja main-main. Target pun. Betul, hidup itu sekali. Ada pada saat kita masih muda, kita mempunyai kesempatan, kita target hidup kita. Oke lah, kita kan pasti pada suatu ketika juga akan tua. Saya suwi wongnya tambah umur, tambah tua. Lanang kono akan ada saatnya kita menikmati hidup. Di umur berapa? Umur 40, 50 tahun, mungkin 60 tahun. Paling tidak kita sudah bisa menikmati hidup. Ning nggo sangu tuake wis duwe. Nah, ngono. Mungkin itu. Nek tengah supaya luwes ya. Dan harus bisa. Kadang tapi ada sih beberapa sing ya keprike omayane dalane semene Salah. Salah. Dengan dia Pak, jadi gambarane wong dolok ya, ini kan cuma dolok. Lane 80.000. Kowe kan arek yes dina lah 80.000. Ning nggo sampe dinane 85 utang. 5.000 kowe sampe utang rembet nang warung. 5.000 ping setahun pira, Dus? Oh, anak Tajiahan. desa ora telek wong lara, ana muyen. Nah, kowe kan ora mlebu nang kowe. Artinya kamu belum bisa menyesuaikan pendapatan kamu dengan sisi pengeluaran kamu. Loh, ayo kita lihat ternyata ke bawah. Dia kan rubuh kan? Tetapi banyak sekali ternyata orang-orang di bawah kita dengan penghasilannya, mohon maaf, dalam tanda kutip ya, jauh di bawah kita. Tetapi mereka juga ternyata bisa mensekolahkan anak-anak mereka, bisa mencukupi kebutuhan mereka. Itu berarti kembali ke personal ya, Pak? Kembali lagi ke personal. Bagaimana orang itu memilih dia sendiri. Betul. Menurut saya itu. Tapi Karena gimana? Kadang sekarang Siki nyong oleh duit 50.000. Nyong pengen ponjol, sedangkan keterampilannya nyong cuma nang kono ngono lho. Untuk keluar dari zona nyaman ki berat lho, Pak. Nah, ketemu kata kunci zona nyaman. Biasanya orang itu terjebak kepada satu posisi yang namanya zona nyaman. Oh, kamu sudah nyaman dengan penghasilan kamu saat ini. Kamu tidak kapan berpuas diri. Tidak berimprovisasi untuk mencari cara. Padahal ada. Ya caranya bagaimana keluar dari zona nyaman itu. Kadang mungkin saiki sekalipun ya banyak kredit sing ditawarna, gak keluar dari zona itu gak wali utang, kadang bingung. Satu, yang kedua mungkin juga tidak dipercaya oleh lembaga. Tetapi ketika kamu bisa melakukan itu, saya suwe dikit duit, saya suwe dikit bisa pede, saya suwe dikit bisa melakukan improvisasi yang lain, dan sangat mungkin sekali kamu juga akan dipercaya oleh lembaga keuangan atau dalam ini perbankan. Disitulah kamu akan mulai mengembangkan ide, gagasan, dan usaha kamu. Kayak ya terus kan akeh cah nom-nom. Ya siki nyuwun sewu ne kayak nyong pengen nang bangunan. Nyuwun sewu. Mikire nang kowe Nang kono ya kan sampai
ya sampai menikah, sampai punya anak ya. Tetep nang kono. Keterampilannya mung itu tok, Pak. Oke, ya sih ngono Pak. Oke. Wong ke nekane wong njur macam pola pikir kayak jenengan wong ngerasa nang rekasa tapi anak hasilnya. Tapi nek njur kayak wong sing jenengan nyuci kan ora kabeh wong Pak. 1001. Nah, jadi kayak jenengan wis ngomongnya anu pol mlebune nyong meskipun nyong ora ngomong nyemau mikir nyong pol mlebune tapi nah carane ki pola pikire sing dobongi kayak iki kadang ora nyandak ngono. Iya kadang ora nyandak, ora mikir sing semono. Ngono. Kita itu kan sebenarnya berangkat dari satu daerah yang sama. Dengan kultur masyarakatnya juga seperti itu dan lingkungan juga kita semua bisa mengatur. Pada saat itu saya ingat, loh, nek nyong hanya sampai fase ini, saya hanya di zona nyaman ini. Mohon maaf, mungkin kehidupan saya akan sama seperti mereka-mereka semua. Dan pernah pada saat itu gelingan banget itu. Nyong beli ngalas, waktu kue macul, beli ini gak suka. Wis tau males, Pak. Karena satu gini dokol, saya salah sijine wong sing ora urung pernah nganggur begitu nyong lulus sekolah. Apapun pekerjaan yang ada, sekalipun itu pekerjaan belum menghasilkan uang, tak lakoni kabeh. Termasuk nyong ngalas macul nyong tayang kabeh. Bahkan nyong pernah macul kuwe waktu kuwe bapak lagi banter-banter dagang kayu dan waktu semuanya dagang kayu sampai Kaliwiro. Nang omah akeh duwe wedhus lah. Beberapa. Jur nang kono nyawah nang kayu jembatan larangan kunci. Kuwe nyong nang kono dikancani karo Kang Muslihun. Dicamani Kang Muslihun dikancani kawit awal mulai babak nyawah sampai rampung panen selesai saya. Setiap hari mangkat ngalas, beli ini gawa suket nyinggal Pak Kecul. Di sela-sela sambil berjalan saya berpikir, apakah kehidupan saya hanya akan sampai sini? Saya pada saat itu sudah mulai berpikir, konyol anak-anaknya gak kepergi masa depan anak-anak. Tapi nggak apa-apa, saya berprinsip, apa yang saya bisa pada saat itu saya jalani dan tidak pernah saya merasakan bosen, jengkel dengan diri sendiri itu pasti. Tapi itu sebagai pemicu semangat. Ngebeli, malas ya gue. Dan saya mengilustrasikan begini, kalau kita hanya berhenti sampai kita mengikuti umum loh ya. Makanya saya ada filosofi, jadilah wong sing ora umum. Ora umum batire. Sing ora umum batire. Karena nek wong batire ya seperti Ya, itu. seperti itu, Dalam konteks yang positif loh ya, bukan yang negatif yang ya. positif. Jadi saya selalu berpikir jadi prinsip jadilah wong sing ora umum batire. Ngono, sawat itu yang mulai mikir dan mulai gagasan. Dan saya yakin suatu ketika saya pasti akan berubah. Mulai. Karena ora sangat susah sekali lingkungan kita untuk keluar dari, mohon maaf lah. Iya ora. Jadi nang kono saya tidak ada yang mengarahkan, latar belakang orang tua, semuanya di sini kan sama sebenarnya. Siapa yang mengarahkan? Diri saya pribadi. Diri sendiri. Jadi Betul. segala sesuatunya itu begini, saya selalu mencoba untuk menganalisis sendiri. Setiap apapun itu selalu saya analisis. Nah, dari itu, dan kenapa yang ngomong ini filosofi ini yang ngomong, wong pengen duit aja. Pada saat gue bahasa nabung, gue kan pol angel, sebenarnya jenis bahasa nabung gue, nabung berat luar biasa. Nah, tetapi begini, ternyata nabung kue kalau kita jalani setiap hari, kue bahasannya kayak orang berutang gitu. Padahal kowe kok dhewek ya. Dewek. Kita ibaratkan ngono. Dek misalkan taat ngibadahi, semboyangi. Nek pisan ora sembahyang kayaknya sesuatu yang hilang kan. Betul. Begitu juga wong nabung. Nek kamu setiap hari bisa menyisihkan
untuk nabung. Ketika kamu tidak nabung, ya kayak berhutang. Itu yang saya lakukan awal. Begitu, dan saya menyesuaikan pengeluaran saya dengan pendapatan saya. Begitu sudah terkumpul, mulai yang sudah SD kumpul duit semene nih. Mulai berimprovisasi. Oh, berarti ini butuh begini. Berimprovisasi tentang dunia usaha dan sebagainya. Karena SPD lumayan berhutang. Dan pada saat itu harus dipercaya oleh lembaga keuangan. Ya kan? Loh, nek Tahun saya pira, Pak? itu tahun 2000. Saya ingat di tahun 2009. Pertama merintis usaha, pertama memberanikan untuk membuka usaha umur berapa tahun sampai sekarang, Pak? Kalau berbicara kalau pertama kali saya memberanikan usaha ya karena kita ya juga pernah putus sekolah ya. Kurang lebih di waktu itu di umur sekitar 19 tahun. 19 tahun. 9 tahun Sembilan 19 tahun. 19 tahun membuka usaha dewek Sudah membuka usaha sendiri. palahane. Ya kan itu palahane. Secara dewek dia 9 tahun. 19 tahun saya sudah berani membuka usaha sendiri. Rintangannya gimana, Pak? Luar biasa. Awal-awal Gigal, bangkrut. 11 tahun ya. Bangkrut leren berarti enggak. Sumber dana jam pas itu berarti umur 11 tahun kan gratis pulih nyilih duit yang bank apa Belum. Kira utang awet Pak, jendel Pak. zaman sekarang Burung mulai. Pada saat gue kembali lagi dari ya karena yang putus sekolah pada saat itu. Jadi nyambat gawe tak kumpul lah itu tanggung modal kan bangkrut teknik entek. Jur arek oleh maning keprige. Oleh maning. Nah. Arek oleh maning begini. Alhamdulillah saya tidak membebani orang tua. Juan benar-benar berkelana. Kita hidup saya itu berkelana. Pokoknya bahasane wong filosof istilah wong Jawa. Sirah dadi sikil, sikil dadi sirah. Tak lakoni temenanan kuwi, tak lakoni temenan. Nang kono utange akeh. Temenan lho utange akeh. genom tapi kan nek genom kan ngono Pak jenenge beda karo wong sing iki sing wis ngono lah Sama lah pada saat itu saya mau minta siapa? Nyong ndek utang akeh jero nyong gak njaluk sapa tak takon. Apakah gak njaluk wong tua? Ora mungkin. Dan ternyata saya pun sama. Jadi gini, kunci wong utang kuwi sajane satu. Niat. Niat dingin gak nyar utang kuwi baru bisa. duit utang 2 juta berarti madang ngene ya Ya nyong sih niat derutang. Nek dasare niat, didasare niat sing temenanan lho ya, kuwi pasti. Nah, ya nggak Pak. Tayang. Nah, pada saat itu ternyata alhamdulillah kurun waktu 1 tahun saya bisa lunas duit utang. berapa Pak? Pada saat itu saya mempunyai hutang kurang lebih tahun itu loh, saya kurang lebih mempunyai hutang di angka 50 sampai 70 juta. Nah, cuma dia Tahun harus itu. Polakai. Setahun yang lunas. Ini apa turu cok merem waktu gue Pak? Ora. Orang Nah ngomong, ora merem. kepikiran kita. Pasti, karena kita kembali lagi kan yang ngomong yang tanggung jawab, yang niat gak nyari utang. Heeh. Ya tanggung jawab ya. Orang yang merem jam 5:30 isuk, 5:30 isuk yang mesti es metu. Nyong es metu. Karena prinsipnya waktu semana lho, Pak. Tekannya rezeki isuk. Heeh. Ngono. Sadurunge cukup batir cukup dewek. Nyong pikiran 5:30 isuk nyong es metu. Pulang berwayah-wayah. Tetapi alhamdulillah kurun waktu 1 tahun lunas Dan masih ada sisa. Sendiri wong gak oleh apik ya tenan duwe apa-apaan. Iya kayak Itu pengalaman saya pribadi. ini kan enggak banyak kan uang buka usaha bangkrut bisa langsung ler Pak. Apa paling mental loro kuat ya Pak. Ya Mental loro banyak kuat kan ketemu guys yang ngono kan saya usaha. sing ben kuat nang mental ngono. Ngono. Nek tentang mental wis kawan lah ya entah Pak. Enggak, mental itu semua bisa diasah.
Jadi gini, kunci usaha pertama salah satu kesulitannya itu apa? Berani untuk memulai dulu. Joran yang kedua, catatan. Orang memulai usaha, asal aja rugi wae wis untung. Sudah hebat. Sehebat apapun perencanaannya, ketika kita baru memulai, sing penting awal mulai usaha aja rugi beja. Kebanyakan awal usaha itu pasti mengalami kerugian. Dan kebanyakan orang pada umumnya begitu rugi leren. Salah. Rampung. Sing bener dari kerugian itu kita evaluasi. Salahnya Kesalahan kamu di mana? Gitu kan? Kesalahan kamu di mana? Kita evaluasi. Oh, ternyata nyong salah bagi di sini nih. Di sini nih. Dan win-win solusinya kan juga pasti kelihatan ketika sudah mengalami kegagalan. Oh, harus begini. Itu baru. Nah itu, kalau kamu bisa melalui fase itu, insya Allah posisi kita aman. Satu. Yang kedua, alhamdulillah saya mandiri. Yo saya di sini tidak bicara arogan bahwa kabeh mergane enggak lah. Kabeh ya tetap merga. Tungane wong tua. Nomor satu itu pasti kita seperti ini ya karena wong tua. Tidak boleh kita mengindahkan apa mengesampingkan wong tua enggak. Tapi secara materi alhamdulillah saya salah satu orang yang mau mandiri. Dari awal saya ingin mulai latihan yang bergawe sampai bahkan pada saat saya pengen nikah semua saya mandiri. Ngeri. Iya dong. Berarti kan setelah perjalanan panjang, setelah rintangan ya Pak. Yeah. Berarti nek cara nyong Farid mandang Pak Anto kan siki wis sukses sih. Podo wae lah sawn sinawang. Wis sukses Nyawang Pak. sinawang ya intine. Nah, nyawang sinawang piye Pak? Nyawang dengan sukses. Kan berarti kowe sing sebutan jenengan nyawang sinawang. Asli terus ora ngerti gol. nek meniwang sinawang njur definisi sukses menurut Pak Anto ki sing keprigi Pak? Oh, definisi sukses. Oke. Heeh. Bisa dimeni sukses ngono Pak. Bisa dimeni wang sinawang berarti kan Gini. sih. Karena filosofi begini, semakin pohon itu tumbuh tinggi menjulang, juga pasti akan semakin besar terpaan angin. Dan nang kono kerudane luwih akeh. Artinya begini juga. Selagi wong kowe tambah gede usahane, mesti tambah akeh bebane. Betul. Ngono lho ya. Makanya yang ngomong niwang sinawang. Kalau misalkan kita berbicara kebahagiaan batin sing ora duwe beban, kowe ya meneh wong sing wong memang ya kowe nampak apa anane. Nek orang bisa nampak apa anane dengan ikhlas, jur orang menggerutu kuwi wong sing paling mahir. Tapi pada umumnya kan wong omongin nampak apa anane ini lebare ngangkluh kan ngono. Betul. Nek gak ngomong kenikmatan batin, mohon maaf mungkin ya sing paling nikmatke wong tani. Apa anane? Isuk mangkat ngalas, Sore beli, awan beli. Tapi kan itu kebutuhan setiap hari kan semakin des. Betul. Kowe kan gak ngomong kenikmatan batin dan berbicara apa anane ini ora menggerutukan ngono. Kebanyakan kan mereka melakukan hal yang nyaman dengan zona dia yang sudah dilakukan. Cuma ingin menggerutu, ingin ngangkluh ngono lho. Kowe sing ora pas kan ngono. Betul. Jadi nek definisi sukses saya kira dalam hal ini kondisional nggih. Jadi setiap orang itu yang mempunyai definisi masing-masing. Bagi saya, tapi saya ngono lho. Di suatu titik ending yang paling tinggi seringkali saya mengucapnya syukur kasih. Nah, rasa syukur itu pergi ya alhamdulillah. Ya umum batin ini. Nah, kita seringkali juga gini. Jadi nek dewek agi duwe niat aja pernah duwe pikiran mengko. Mikirnya maju lurus, pandangan lurus ke depan, kupinge pidet. Kupinge pidet ben ora krungu kiwa. Surah krungu kiwa tengen. Pandangan lurus ke depan. Nek dewek agi duwe tujuan. Ning sekali-kali mendhet noleh mengguri.
Heeh. Gue ngedemna ati. Karena gini, nek dhewek maju terus. Engko sing terjadi ambisi total tanpa berpikir dengan yang belakang. Padahal yang belakang ada kalian yang buri gini, dekpol saya mikir, buri nang mikir. Alhamdulillah. Kita masih seperti ini. Ternyata masih banyak orang di bawah. Jadi ngono. Tapi luwih sekarang kayak kowe janjane nek wong urip kowe selagi kita mempunyai keniatan, selagi kita mempunyai niat baik, kemampuan usaha sing temenan tayang banget. Loh, sing cerita ngono lho. Bahkan yang ketika nyong gak bojo karo bojone ini kan. Hanya satu hal ketika saya ditanya sama istri saya. Tahun ya Pak. Ngono nyong ngomong. Kasare ngomong ngono, iki gelem ora bojo karo nyong. Ngono. Tuh. Nek dhek gelem bojo karo nyong tetapi nyong siji, nyong dene utang. Jur modale nyong juga gur siji apa? Nyong modale gur siap usaha. Nyong modalnya gur siap usaha, semangat untuk usaha, itu saja. Tidak untuk semangat yang lain. Saya tidak pernah memberikan gambaran karo bojone nyong. Cuman dia tak dibukokna ikit enggak pernah. Saya mendingan seperti dan alhamdulillah saya dari itu ngapa-ngapa dewek. Sampai hari H pernikahan saya sendiri sampai alhamdulillah gawe umah sing pertama ya nyong ya. Kayak pertama sampai sadetik ini lah muga-muga tak terus. Tidak pernah saya membebani orang. Sing semangat pemimpin nom Yang bahaya banyak wis cerita nari ngalor ngidul bodang banting ya. Ya kan Orang merem, bayangkan di kala ya bener nek paling tentrem ya Iya. Sore bari surang mikir apa-apa kan. Iya, nah ini kayak ngono terus. Orang maju. Orang maju. Ya pertanyaannya lho, generasi apakah generasi kita anak-anak kita kon kayak ngono wae? Ya kapan? Semakin lama saya nyong mikir kan ya. Ya semakin lama kita akan semakin tertinggal. Heeh. Apa maning sih teknologi Era semakin teknologi. maju. Perkembangan zaman semakin cepat. Loh kalau kita tidak merubah pribadi kita sendiri, kita hanya mengikuti arus lingkungan, mana? Era sikan era milenial, era remaja milenial sing pingine darbahan tapi dan duit sing akeh. Jadi Pak, pesan-pesan Pak. Pesan-pesan ke wong-wong sing model-model yang ngono. Sing model-model ngono lah dadi gelendengan wong. Oh Pak. Gini, hari ini cara kita mencari uang ternyata ya orang banyak cara. Salah satunya dengan kemajuan teknologi. Betul. Selagi dia anane rebahan, HP-nan, tetapi dia bisa memanfaatkan kemajuan teknologi mungkin nggak masalah. Tetapi kalau yang hanya sekedar HP-nan orang nonton TikTok-an, ya wis bahaya nih. Pol bahaya nih. TikTok kan delengi story-ne wong terus Kan pol bahaya. Poinnya gini lah. Kemajuan suatu wilayah atau suatu bangsa itu salah satu indikator dari sumber daya manusia ini. Nah, nek gak berubah kayak ngono, sesuaikan dulu sumber daya dia itu sebenarnya mampu atau tidak. Kalau memang dia harus sebenarnya ngono lho. Misalkan dia jangan dia bisa ngukur awake dikit dewek. Nyong mampu ora sih kan. Nyong gak meranake gak gayu kae nyong mampu ora kan bisa ngukur. Iya ora. Ketika memang mampu ya gak masalah. Tapi nek urung mampu segera untuk menyesuaikan dan mulai kudu mulai bergerak apa entah gak nyambet gawe kok sing poinnya ora gengsi karo gawean apapun. Nah, zaman milenial bahaya Pak. yes. Betul. Iki njaluke sing resik, sing duwite akeh, sing ora remek. Manusiawi. Ya kowe kabeh pengen kok lek ngono. Tinggal nek nyong tetep pengen. Mungkin ngono Rit. Hari ini
apa sih bedanya wilayah sini dengan wilayah yang lain? Orang beda. Fasilitas, pola hidup hampir sama, tidak ada perbedaan antara kota dengan desa. Hari ini kan tidak begitu timbang, tidak begitu signifikan perbedaan. Tetapi di saat zaman saya, sekedar sekolah itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Image nek dewek ditomongi sing bahasane wong wetan seperti apa nggak usah saya sebut lah. Engko dadine kan ora penak. Kowe kaya ngapa itu sudah melekat kan. Wah, sing dianggap bol deweke pol desone pol katro itu image sing luar biasa. Dan tidak ada yang mengarahkan, Kabeh nang kono terjadi malah ya semacam bahan nek ngomong meni bulian. Saya menentang itu. Saya memang di sini ada semacam dendam, tapi dendam saya dendam sing mayat tak tekna. Dendam kebaikan. Nyong ngemben tayeng ngungkuli sikai. Memang saya mempunyai pikiran seperti itu dan saya buktikan. Nah, itu loh. Jadi paling enggak kita wong uripe kudu ana target. Mantap. Target, wong urip ki ditarget lho. Lho nek wong ora urip ditarget juga pernah gak maksud. Betul. Jadi saya setiap hari, setiap bulan, setiap tahun saya pasti mempunyai target. Nah. Apa yang harus saya capai itu harus ada planning. Target planning. bulan itu. Merasa menunggu mikir yang lu. Alhamdulillah, bengi iki pencerahan terus.